Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali pada sore ini, masih tetap pada kajian kita ngaji posoan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Semoga semua niat baik kita selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa la ulama ila amilin wa la jawmin musannif fil kutub musannif wa syarih wa la jazna jadan wa jadd wa istiqal wa qarib wa ila syarih Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Melanjutkan pembahasan kita yang kemarin tentang etika dan tata krama seorang santri, seorang murid kepada gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi lan iku wajib ing atase murid ayang dzura utawi yen to ningali sapa murid muallimahu ing gurune murid bi'ainil ihtirami kelawan pandangan hormat, kelawan peningal mulyaake. Wa ya'taqida wa ayya'taqida yen to ngeyakinake sapa murid kamala ahliyatihi ing sempurnane keahliyane guru. Wa rujahanahu lan keunggulane guru ala tabqatihi ing atase kualitase guru. Fa innahu mongko sak temene ningali ngeyakini ila akhirih iku aqrabul parek ilan tifaihi marang ngalap manfaat murid bihi kelawan guru. Bahkan lan ana sapa ba'dul mutaqaddimina sebagiane pira-pira ulama kang dingin iku idza dhahaba tatkalane lunga sapa ba'dun ila muallimihi marang gurune ba'dun tasaddaqa mongko sedekah sapa ba'dun bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Faqala lan ngucap sapa ba'dun Allahumma du Gusti Allah ustur mugi nutupi panjenengan aiba muallimi ing celone guru ingsun ani saking ingsun wala tudhib lan ampun ngilangi panjenengan barokata ilmihi ing barokah ilmune guru minni saking ingsun. Jamaah rahimakumullah, jadi keterangan tentang etika seorang murid kepada gurunya, yakni seorang murid itu harus melihat ketika seorang murid itu memandang gurunya harus dengan pandangan memuliakan. Jadi bukan dengan pandangan meremehkan. Kan pandangan itu ada pandangan yang bersifat memuliakan, menghormati, ada juga pandangan yang meremehkan. Saya tidak bisa ngasih contoh ini. Harus ada orangnya soalnya kalau kasih contoh itu. Nah, namun ada satu tradisi di pesantren yang unik. Jadi rata-rata santri di pondok itu tidak berani. Tidak ada yang berani menatap gurunya. Itu karena apa? Karena saking hormatnya. Menatap saja tidak berani, apalagi menatap dengan meremehkan. Nah, di sini masih diberi kelonggaran ketika seorang murid ingin memandang gurunya, itu harus memandang dengan pandangan memuliakan, menghormati, bukan pandangan meremehkan.
Dan seorang murid itu harus yakin kalau gurunya itu memang benar-benar kompeten di bidangnya. Bukan gurunya mamang, santrinya ragu-ragu. Tidak boleh seorang santri itu ragu, wah guru saya ini kayaknya tidak pinter ini. Guru saya ini kayaknya tidak bisa kalau suruh mulang ngaji itu. Tidak boleh. Jadi makanya seperti yang kemarin, seperti keterangan yang kemarin, sebelum kita ngaji, sebelum kita cari guru harus memastikan guru itu memiliki kompetensi di bidangnya. Nanti kalau kita cari guru asal-asalan, nanti kena seperti ini. Nanti di tengah perjalanan kita memiliki suudzon bahwa gurunya, wah guru saya ini nggak cocok ini, guru saya ini tidak mampu untuk mengajar saya, seperti itu. Kemudian juga seorang murid, seorang santri itu harus yakin kalau gurunya itu memang memiliki keunggulan di dalam cara atau metode dia mengajar. Karena hal yang seperti itu, yang tadi memandang guru dengan pandangan yang memuliakan, meyakini keahliannya dan kompetensinya, itu lebih memberikan kita cara mempermudah kita untuk bisa mengambil manfaat dari seorang guru. Jadi kita yakin bahwa guru kita kompeten, insya Allah ilmu yang kita dapatkan akan mudah. Kemudian diceritakan bahwa beberapa ulama dulu itu ketika ngaji itu membawa sesuatu. Jadi tasaddaqa bisya'in, membawa sesuatu yang diberikan kepada gurunya. Nah, jadi tradisi salam template itu sebenarnya sudah dari dulu. Jadi kalau santri ke rumah guru itu ya bawa sesuatu, ya entah itu berupa barang atau berupa uang. Nah, kalau yang sekarang kan kebanyakan salam template. Itu enggak apa-apa. Ada contohnya. Contohnya di sini jelas sudah. Jadi ketika orang dulu ngaji itu ya bawa sesuatu ke rumah gurunya. Jadi setiap ngaji loh ini. Bayangkan setiap ngaji, ketika kita bayangkan saja ngaji setiap hari, berarti setiap hari bawa sesuatu. Ya enggak harus uang apa. Pokoknya enggak bawa kabar buruk aja, enggak bawa apa. Nah, itu. Jadi setiap sowan, setiap ngaji itu bawa sesuatu. Jadi mulai menerapkan ketika kita sowan kemana-mana, sowan ke kiai itu ya bawalah sesuatu. Kemudian di samping itu seorang murid itu harus berdoa agar aib gurunya, ketika memang gurunya memiliki aib, itu sang murid tidak mengetahui. Jadi aib gurunya itu ditutupi dari dirinya, sehingga agar tidak menimbulkan seorang murid itu menjadi ngelama itu ya, kurang ajar kepada gurunya, karena wah sok-sokan dadi guru, aku lo ngerti celomu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi murid itu harus berdoa agar ketika memang guru itu memiliki cacat atau ketidaksempurnaan baik dari segi apapun, nah itu tidak tampak di hadapan seorang santri. Dan kemudian juga harus berdoa agar barokah ilmu yang diberikan guru kepada dirinya itu agar tidak pernah hilang. Jadi harus tetap meminta barokah kepada guru. Jadi makanya ketika kita memulai ngaji itu tawasul kepada guru kita. Di samping tawasul kepada Kanjeng Nabi, para sahabat dan ulama-ulama yang lain, kita harus bertawasul kepada guru. Karena tanpa guru kita bukan apa-apa. Wa qala lan ngendika, qala lan ngucap sapa Ar-Rabi'u Imam Rabi' sahibus Syafi'i, santrine Imam Asy-Syafi'i rahimahumallah. Dawuhnya, majtaraktu ora wani sapa ingsun an asroba ing yen to nginum sapa ingsun almaa ing banyu, wasyafi'iyyu hale utawi Imam Syafi'i iku yang zuru ningali sapa Asy-Syafi'i ilayya marang ingsun haibatan krana hormat lahu marang Imam Syafi'i. Jadi Imam Rabi itu kan salah satu santrinya Imam Syafi'i. Nah, beliau itu tidak berani untuk sekedar minum air
itu tidak berani ketika Imam Syafi'i melihat kepada dirinya. Jadi seumpama dalam sebuah majelis dia minum, namun Imam Syafi'i ngelihat dia minum, dia nggak jadi. Jadi itu karena saking menghormatinya kepada guru. Kalau kita kan enggak, ya enggak cuma minum. Kalau kita jajan ya, makan seenaknya di depan guru. Jadi enggak ada enggak ada sopannya itu. Kalau memang dipersilahkan sama guru enggak apa-apa, monggo makan, enggak apa-apa. Tapi ketika kita tidak dipersilahkan makan seenaknya di depan guru, itu enggak sopan. Ini aja minum loh, enggak berani kalau dilihat Imam Syafi'i. Jadi minumnya nanti kalau sudah selesai ngaji. Tapi ketika gurunya memberikan izin, monggo dimakan atau silahkan diminum, silahkan enggak apa-apa. Tapi ya dengan sopan santun, jangan minum seenaknya lah. Itu saya ada cerita, rata-rata kebanyakan kiai itu kalau menerima tamu itu memang tamunya sungkan untuk minum atau ambil jajan yang sudah disediakan itu sungkan. Jadi inisiatif yai atau guru itu mesti disumanggakan dipersilahkan. Jadi dipersilahkan, monggo diambil. Jadi itu kita dipersilahkan untuk makan. Tapi juga itu kita ambil, makan pun sungkan itu. Cara makan pun sedikit, aslinya luwe itu, aslinya lapar. Kelihatan jajan enak aslinya itu. Tapi berhubung di rumah kiai, jadi sungkan. Kiai Musta'in itu kalau ada santri, ada wali murid, ada tamu, itu jajannya dipersilahkan satu persatu. Jadi ketika ada toples ya, seumpama toples isi makanan. Nah itu sama yai diambil, ditukkan itu apa ya? Dihadapkan ke depan tamunya dari depan. Monggo, jadi harus ngambil satu-satu. Itu Yai Musta'in. Itu saking beliau menghormati tamu. Nah, tamunya mau ndak ngambil itu ya sungkan. Jadi aslinya pingin jajan yang sana, berhubung yang dikasih yang di sini ya sudah ya itu. Nah, itu salah satu etika ketawaduan seorang guru itu. Kemudian warawaina lan ngriwayatake sapa ingsun an Amiril Mukminin, saking Amiril Mukminin rupane Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Ali, min hakil alimi iku setengah saking hake wong alim alaika ing atase sira antusallima ing yen to uluk salam sapa sira alan nasi ing atase menungso amatan hale kabeh. Wa takhussahu lan ngususna sapa sira ing alim dunahum sakliyane ammah bitahiyatin kelawan penghormatan. Wa anta jlisa lan yen to lungguh sapa sira amamahu ing dalem ngarepe alim. Wala tusyirona lan ojo isyarah temen sira indahu ing dalem ngersane guru biyadika kelawan tangan sira. Wala taumizan lan ojo dolanan meremelek biainaika kelawan meripat loro sira. Wala takulanna lan ojo ngucap temen sapa sira ngucape engko lakola ngucap sapa fulanun fulan khilafan ingkang nulayani liqaulika marang pengucap sira. Wala tautabanna lan ojo ngrasani temen sira indahu ing dalem sandinge guru ahadan ing wong suci. Wala tusyawir lan ojo musyawarah dhewe sapa sira jalisaka ing kanca sira fi majlisihi ing dalem majlise guru. Wala ta'khudan ojo narik sapa sira bi thawbihi kelawan pakaiane guru idza qama tatkalane ngadeg sapa guru. Wala taluha lan ojo bersikeras sapa sira alaihi ing atase alim ing atase guru idza kasala tatkalane lesu tatkalane bosen sapa guru. Wala tu'rid lan aja mengo ai tasbak tegese bosen sapa sira mintu li suhbatihi saking suwene olehe ngrencangi utawa ngancani sapa sira ing guru. Ini jadi diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata,
bahwa orang alim atau guru itu memiliki hak atas kita. Yang pertama, kita itu harus memberi salam kepada semua orang. Jadi ketika kita salam kepada semua orang, namun kepada guru atau kepada orang lain itu ditambahi salam juga penghormatan. Jadi ketika kita dengan orang lain cuma salaman tangan, jabat tangan saja, namun dengan guru kita nyucup tangan. Jadi harus beda antara orang umum dengan guru. Perlakuan kita seorang santri, seorang murid kepada guru itu harus beda dengan perlakuan kita kepada orang lain. Harus memuliakan. Kemudian wa anta jilisa amamahu, dan duduk itu di depannya. Di depannya dengan sikap yang merendah diri. Kemudian seorang santri itu tidak boleh isyarah atau menunjuk dengan tangan ketika berada di depan guru. Jadi enggak oleh tuting-tuting ning ngarepe guru. Ono gurune ngarepe tutang-tuting ngeten. Enggak boleh itu. Jadi harus ya isyarah dengan apalah. Pokoknya tidak menduting ya. Menduting apa menduting itu? Menunjuk dengan tangannya. Enggak sopan. Kemudian tidak boleh main mata, maksudnya ya jelalatan lah. Tidak boleh main mata. Terang no jelalatan seperti itu. Kemudian seorang santri itu tidak boleh adu domba. Jadi di sini apa? Redaksinya wala takulanna qala fulanun khilafan liqaulika. Jadi seorang santri tidak boleh mengadu domba, ngomong ke gurunya. Guru, Pak Ustadz, Mbak Yai, ini loh ada orang ngomong tapi ucapannya itu beda dengan sampean. Jadi dikonfrontasi, diadu domba antara yainya dengan orang lain. Tidak boleh. Jadi seorang santri ngompor-ngompori yai, ngompor-ngompori guru untuk berkonfrontasi dengan orang lain itu tidak boleh. Kemudian wala taghtabanna indahu ahadan. Seorang santri juga tidak boleh ngerasani siapapun di depan guru. Jadi ketika ada pengajian terus rasan-rasan, atau santri ini ngajak rasan-rasan gurunya, jadi yai santri kalau ngeten, jadi dirasani lah, kejelekannya itu dirasani, kejelekannya itu digibah, gampangannya sekarang digibah. Atau ya itu dalam majelis itu ya jangan rasan-rasan, ngaji kok rasan-rasan gitu. Tapi kadang sing rasan-rasan nih gurune ngrasane wong. Terus wala tusyawir jalisaka fi ma. Ojo. Nah itu. Jangan sampai murid itu musyawarah sendiri ketika sedang belajar. Maksudnya ojo ngomong dhewe ngono. Ketika belajar jangan ngomong sendiri. Malah ngomong sak kancane gurune gak direken. Itu ndak boleh. Meskipun itu musyawarahnya musyawarah penting. Tapi ketika masih dalam majelis ngaji ya jangan musyawarah, nantilah setelah selesai ngaji. Kemudian wala ta'khud bistaubihi, jangan narik-narik guru. Semua gurunya mau kemana ditarik, enggak boleh. Kemudian wala taluha alaihi idza kasala. Jadi ketika guru itu sedang galau, sedih atau memang enggak mood untuk ngajar ya sudah. Jangan memaksa untuk ngaji. Jadi seumpama ada pengumuman, tiba-tiba ada pengumuman besok libur ya. Loh, kenapa libur? Saya kan pengen ngaji. Pokoknya saya pengen ngaji. Wis diliburno pengen ngaji. Jadi ketika memang gurunya ada sesuatu keperluan atau dalam keadaan tidak mood ngajar itu ya santri ya jangan maksa. Spray. Biasanya santri ketika libur tidak ada yang maksa masuk ya, ada itu. Tidak ada yang maksa masuk. Saya masa masuk, besok masuk pokoknya enggak ada. Tapi ketika ada pengumuman libur, libur senang. Jadi enggak ada ceritanya saksi santri maksa masuk itu ketika diliburkan, jarang sekali ada cerita seperti itu. Yang ada ketika masuk minta libur. Itu. Wala tungrid, lan jangan berpaling. Ai tasba min tuli subati, jangan bosan lah. Jadi ketika memang sudah lama ngaji dengan beliau, kemudian kita merasa bosan. Adalah masa-masa seperti itu. Namun kata kitab ini jangan sampai kita itu bosan dengan guru. Jadi ketika memang
sudah waktunya boyong ya boyong, tapi tetap silaturahim. Bukan kok karena bosan aku malas diulang lagi setuwuk. Nah, itu tidak boleh. Jadi ketika memang sudah waktunya boyong ya boyong, bukan karena bosan, bukan karena sudah merasa sudah tidak butuh kepada gurunya, bukan. Jadi ketika kita sudah waktunya boyong, seumpama ada keperluan nikah gitu ya boyong. Jangan kok boyong karena merasa aku wis males ngaji mek wong iku. Ngono-ngono tok. Jangan seperti itu. Jadi di kitab ini dianjurkan bahwa santri itu jangan bosan-bosan lah dekat dengan guru. Tapi ketika memang sudah cukup, kemudian kita pamit kepada gurunya, kemudian gurunya memperbolehkan, ya tidak apa-apa boyong, tidak apa-apa tidak ngaji. Sedikit lagi, wayang bagi lan sayukjo apa ayat daba yen to gawe adab sapa murid bihadil hisoli kelawan iki-ikilah pakerti alati kang arsyada kang wis nuduhake ilaha marang hisol sapa Aliyu Imam Ali karamallahu wajha wa ayyarda yen to nolak sapa murid ghibata syaihihi ing ngrasani gurune murid in qadara lamun kuwasa sapa murid fa in ta'addara mongko lamun angel alaihi ing atase murid apa radduhu nolak ghibah faraka mongko ninggal sapa murid dalikal majlisa ing mengkono-mengkono majelis. Nah, jadi yang tadi. Jadi seorang murid itu harus berperilaku seperti yang tadi ya, dijelaskannya tadi. Dan juga seorang santri itu tidak boleh merasani menggibah, membicarakan jelek gurunya. Ketika memang mampu tidak berbicara jelek kepada gurunya ya tidak apa-apa. Namun ketika sulit, angel itu. Jadi tidak bisa, kudu ngerasane itu. Nah, kalau sudah memang seperti itu tidak bisa, ya sudah faraqah dalikal majlis. Ya sudah pisah ngaji. Jadi atau sudah cari guru yang lain. Ketika memang sudah tidak cocok dan keinginan untuk merasani, keinginan untuk menggibah itu tidak bisa terbendung, ya sudah, tidak usah ngaji lagi. Tidak usah ngaji lagi, maksudnya cari guru yang lain. Jadi seperti itu. Karena memang kadang pemikiran guru dengan santri itu beda. Jadi yang membuat merasani itu ya itu. Jadi santri ngerasani gurune karena tidak cocok. Ada itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi santri ya hendaknya selalu berperilaku seperti yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Semoga dengan pertemuan kali ini kita sebagai santri bisa menjadi santri yang terus menjaga tata krama kepada para guru yang telah mengajari kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.